Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, mana nih suaranya? Selamat siang semuanya. Yang Kak. Oke, untuk sesi yang kedua pelajarannya matematika ya. Untuk hari ini materinya mengenai matriks. Oke, matriks berarti nanti agak lumayan banyak ya materi yang kita pelajari tentang matriks. Ini kakak share dulu. Nah, sebentar. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, langsung ditanyakan untuk materi matriksnya. Udah kelihatan ya? Oke. Sebentar. Nah, udah kelihatan ya? Oke, yang pertama itu adalah kita belajar mengenai pengantar matriks. Oke, yang pertama itu adalah pengantar matriks. Definisi dari matriks adalah sekumpulan bilangan yang disusun secara baris dan kolom yang membentuk pola persegi panjang atau persegi yang ditempatkan di dalam kurung biasa atau kurung siku. Oke, yang kedua itu adalah elemen dari matriks. Jadi nanti di dalam matriks itu bilangannya disebut sebagai elemen. Sebentar, ininya jalan nggak ya? PPTKK keluar nggak? Pengantar matriks keluarnya Kak. Matriks aja ya? Oke, tunggu sebentar. Ini nggak bisa diklik. Kakak coba dulu, keluarin dulu. Ya, kakak ulang dulu ya. Share screen-nya. Oke dah. Yang kedua itu adalah elemen dari matriks, yaitu bilangan-bilangan yang pembentuk matriks yang menjadi anggota dari matriks itu sendiri. Nah, kita ambil contoh bentuk dari matriks. Contoh yang pertama bentuknya seperti ini. Nah, berarti ini isinya adalah elemen 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, tadi kan yang namanya matriks itu kan disusun secara baris dan kolom. Nah, ini yang disebut sebagai baris dan kolom. Berarti ini baris pertama, ini baris yang kedua. Ini harusnya baris yang kedua. Terus kolomnya berarti ada berapa di sini? Berarti kolomnya ada 3. Ini baris yang kedua. Oke, ini baris yang kedua. Lalu kolomnya ada 3. Ini kolom pertama. Aduh, ini kakak belum ini nih. Ini adalah kolomnya harusnya ya. Ini adalah kolom. Lalu yang di sini itu adalah kolom yang kedua. Nah, yang ini itu adalah kolom yang ketiga. Berarti terdiri atas 2 baris dan 3 kolom. Nah, kalau yang ditanya itu adalah berapakah elemen satu-satu? Berarti kalau elemen satu-satu artinya posisinya ada di baris pertama dan kolom pertama. Berarti 1. Kalau elemen 1, 2 berarti 2. Elemen 1, 3 sama dengan 3. Elemen 2, 1, 4, elemen 2, 2, 5, dan elemen yang terakhir adalah elemen 2, 3. Artinya berada di baris kedua dan kolom yang ketiga. Berarti sama dengan 6. Oke, itu untuk elemen. Lanjut kita ke ordo dari matriks. Nah, untuk ordo itu adalah ukuran matriks yang ditentukan dengan banyaknya baris dan banyaknya kolom. Jadi kalau kita punya bentuk matriks bentuknya gini, yang isinya adalah barisnya ada 2 dan kolomnya ada 3, maka penulisannya adalah 2 kali 3. Oke, kita punya matriks yang beda nih. Ini berarti barisnya ada 1, kolomnya ada 3. Berarti penulisannya adalah 1 kali 3. Contoh yang ketiga adalah matriks C. Barisnya ada 2, kolomnya ada 1. Berarti ordonya adalah 2 kali 1 gitu. Dan gimana untuk matriks? Ordo matriks bisa ya? Ini untuk pengantarnya, jangan sampai kebalik. Nah, barinya ke baris dulu, baru dikalikan dengan banyaknya kolom. Oke. Lanjut, ini boleh difoto dulu, kakak lanjut ke slide yang berikutnya. Dah. Nah, untuk yang berikutnya itu adalah kesamaan dari matriks. Nah,
Nah, untuk kesamaan dari matriks berarti kita punya dua buah matriks yang sama, gitu ya. Jika ordonya sama dan elemen yang seletak itu nilainya sama, tapi bentuknya nggak harus sama. Jadi contohnya yang kiri misalkan 6/2, yang kanan 3, itu kan bentuknya beda tapi nilainya sama. Nah, kita ambil contoh. Jika ini sama dengan matriks yang sebelah kanan, maka nilai X dikurangin sama Y itu sama dengan berapa? Nah, maka dari sini ya kita cari dulu nih nilai X-nya berapa, nilai Y-nya berapa, baru kita kurangin. Nah, yang pertama kita lihat elemen yang seletak yang mana. Yang kakak ambil adalah yang ini nih, yang kanan, pojok kanan atas, sama yang ini. Berarti ini kita samain. Kita keluar matriks, maka bentuknya 3X min Y sama dengan X. Nah, dari sini kita punya bentuk kalau 2X sama dengan Y atau Y-nya sama dengan 2X. Oke, kita simpan dulu ya. Nah, yang kedua yang kakak ambil adalah yang pojok kiri bawah, yaitu X ditambah Y sama dengan berapa? Sama dengan 6. Berarti X ditambah Y sama dengan 6. Substitusi nih, nilai Y sama dengan 2X-nya. Ini kalau kita substitusi ke sini, maka bentuknya menjadi X ditambah 2X sama dengan 6. X ditambah 2X sama dengan 3X. Nah, 3X sama dengan 6, maka hasilnya X-nya sama dengan 2. Kalau X-nya 2, maka Y-nya sama dengan 2 kali 2. 2 kali 2 berarti kita dapat kalau Y-nya sama dengan 4. Nah, kalau udah baru kita kurangin. X dikurangin sama Y. Berarti 2 dikurangin 4, hasilnya adalah min 2. Nah, itu tentang kesamaan matriks. Oke. Nah, yang berikutnya itu adalah jenis-jenis matriks. Nah, di sini ada berbagai jenis matriks. Yang pertama adalah matriks 0, yang isinya atau elemennya adalah semuanya 0. Yang berikutnya adalah matriks kolom. Matriks kolom itu adalah matriks yang hanya punya satu kolom. Yang berikutnya itu adalah matriks baris, matriks yang hanya mempunyai satu baris, kolomnya terserah ada berapa aja. Terus yang berikutnya itu adalah matriks konstanta. Matriks konstanta itu adalah matriks yang ordonya harus persegi. Dan diagonal utamanya itu angkanya harus sama atau bilangannya harus sama. Kalau kita lihat dari contohnya, berarti di sini diagonal utamanya itu adalah 2, angka 2 sama bilang angka 2. Yang ininya 3, 3, 3. Itu yang disebut sebagai diagonal utama. Ordonya pun di sini ordonya persegi ya. Ini 2 kali 2, yang di sini ordonya adalah 3 kali 3. Oke, itu untuk yang keempat. Yang kelima itu adalah matriks persegi. Nah, matriks persegi berarti banyaknya baris dan banyaknya kolom harus sama. Bisa 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, dan seterusnya. Lalu yang berikutnya itu adalah matriks identitas. Nah, untuk matriks identitas itu nanti lambangnya adalah I kapital. Jadi nanti kalau ada soal-soal yang ada I-nya, oh berarti itu adalah matriks identitas. Nah, untuk matriks identitas itu sebenarnya matriks konstanta yang diagonal utamanya harus angka 1, nggak boleh angka yang lainnya. Jadi tetap ya harus yang namanya matriks persegi. Oke, itu untuk jenis-jenis matriks. Boleh difoto dulu? Kalau ada yang mau ditanyain dulu boleh. Kalau nggak ada, kita lanjut ke operasi matriks. Bisa ya? Lanjut ya. Nah, untuk operasi matriks, yang pertama adalah transpos dari matriks. Nah, transpos dari matriks adalah menjadikan baris suatu matriks sebagai kolom matriks yang baru atau sebaliknya. Jadi lebih mudahnya itu adalah posisi baris menjadi kolom, nanti kolom menjadi baris. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kita punya matriks A yang isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka untuk mencari A transpos gitu ya, berarti kita cek dulu ordonya. Ordonya berarti banyaknya baris 2, kolomnya 3, berarti ordonya 2 kali 3. Nah, untuk transpos itu lambangnya adalah A pangkat T. Yang tadinya 1, 2 itu sebagai baris, nah sekarang 1, 2, 3 itu sebagai kolom. Begitu juga untuk 4, 5, 6. Nah, di sini 4, 5, 6-nya juga sebagai kolom. Nah, ordonya jadi terbalik. Yang tadinya 2 kali 3, berarti ordonya sekarang berubah menjadi 3 kali 2. Oke, itu untuk transpos dari matriks. Saya Oke, lanjut yang berikutnya itu adalah perkalian skalar dengan matriks. Jadi mengkalikan skalar itu dalam bentuk
bilangan ya dengan semua elemen itu dalam matriks. Nah, contohnya seperti ini. Kakak punya matriks A, sama ya. Ini diulang terus matriks A-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu yang ditanyakan adalah berapakah matriks dari 3A. Berarti artinya 3 ini harus kita kalikan dengan semua elemen yang ada di matriks A. Berarti 3 dikali dengan matriks A-nya. Nah, 3-nya dikaliin semuanya. Berarti hasilnya jadi berapa? Jadi 3, 6, 9, 12, 15, 18. Oke, dah. Itu contoh yang pertama. Lanjut ke contoh yang berikutnya. Kita punya B yang isinya adalah 0, min 4, 10, 6, 8, min 12. Yang ditanyakan adalah berapakah nilai setengah dari B, gitu ya. Nah, berarti dikalikan nih setengahnya. Berarti setengah dikalikan dengan 0, min 4, 10, 6, 8, min 12. Maka hasilnya jadi 0, min 2, 5, 3, 4, min 6. Gitu ya. Itu untuk perkalian skalar dengan matriks. Oke, ada yang mau ditanyain dulu, Dok? Enggak, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kakak bisa lanjut. Oke, lanjut ya. Yang berikutnya itu adalah penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, syarat dari penjumlahan dan pengurangan matriks itu ordonya harus sama. Nah, jadi harus sama. Kalau nggak sama berarti nggak bisa diselesaikan. Nah, kita ambil contoh. Contohnya misalkan kakak punya 2 bentuk matriks seperti ini. Di sini ordernya sama-sama berapa? 3 kali 2. Oh, berarti bisa kita jumlahin. Nah, yang pertama yang ditanyakan adalah A ditambah B. Berarti kita tambah ini antara matriks A dan matriks B. Jumlahkan elemen yang seletak. Berarti nanti 1 ditambah dengan 1, 1 sama 2 sama 1 gitu ya. 3 tambah 1, 4 tambah 3, 5 tambah 2, 6 tambah 3. Maka hasil akhirnya jadi 2, 3, 4, 7, 7, dan 9. Oke. Nah, kalau pengurangan pun sama. Berarti kurangin antara matriks A dan matriks B. Kurangkan elemen yang seletak. 1 kurang 1, nah itu nanti 2 kurang 1, 3 kurang 1, 4 kurang 3, 5 kurang 2, terakhir adalah 6 kurang 3. Maka hasil akhirnya jadi 0, 1, 2, 1, 3, 3. Gitu ya. Nah, itu untuk penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, yang agak perlu hati-hati kalau bentuknya adalah perkalian matriks. Nanti sifatnya kita bahas belakangan. Nah, untuk perkalian matriks itu bukan dikalikan ordo yang elemen yang seletak, nggak gitu. Tapi ada aturannya, yaitu baris dikalikan dengan kolom. Nah, untuk syaratnya ordonya harus sama, tapi syaratnya seperti ini. Kalau kita punya matriks A yang ordonya M kali N, itu bisa kita kalikan dengan matriks B yang ordonya N kali P. Artinya banyaknya kolom pada matriks yang depan itu harus sama dengan banyaknya baris dengan banyaknya baris pada matriks yang kedua atau matriks yang belakang. Nah, nanti hasilnya itu adalah suatu matriks yang ordonya adalah M dikali dengan P. Jadi banyaknya baris pada matriks yang pertama nanti dikalikan dengan banyaknya kolom pada matriks yang kedua. Maka jadinya M dikali dengan P, gitu ya. Nah, sekarang kita ambil contoh soal. Contohnya seperti ini. Punya A, isinya adalah 1, 2, 3, 4. Matriks B yang isinya adalah 5, 6, 7, 8. Nah, kalau ini kita kalikan, yaitu A dikali sama B. Nah, ini kakak bikin sekat. Yang kiri sekatnya itu adalah baris, yang kanan itu sekatnya kolom. Berarti langkah pertama yang harus kita kalikan itu adalah baris yang pertama dengan kolom yang pertama. Gitu ya. Berarti nanti penjabarannya itu jadi seperti ini. Oke, coba lihat penjabarannya. Untuk yang pertama berarti 1 kali 5 ditambah 2 kali 7. Oke, untuk baris pertama dan kolom yang kedua berarti 1 kali 6 ditambah 2 kali 8. Untuk baris kedua dan kolom pertama berarti 3 kali 5 ditambah 4 kali 7. Untuk baris kedua, kolom kedua berarti 3 kali 6 ditambah 4 kali 8. Nah, nanti ini boleh ditulis, boleh enggak, atau boleh langsung dihitung.
langsung gitu ya. Nah, kalau udah baru kita kalikan kemudian dijumlahin. Nah, kalau dijumlahin berarti nanti kita dapat hasil akhir dari matriksnya adalah 19 gitu ya, 22, 43 dan 50. Ini adalah hasil dari perkalian matriks A dan B. Ya, nanti boleh dicoba gimana kalau B kali A, gimana kalau A pangkat 2 dan seterusnya. Nanti bisa dicoba pakai aturan perkalian matriks. Nah, ini juga sifat-sifatnya. Oke. Nah, kalau kita bandingkan antara sifat penjumlahan dan sifat perkalian, lihat sifat yang pertama. Untuk penjumlahan matriks, kalau kita balik nih, A tambah B itu pasti sama dengan B tambah A. Jadi mau dibalik pun nanti hasilnya sama. Tapi untuk perkalian itu jangan sampai terbalik. Kalau terbalik berarti hasilnya nanti pasti beda. Jadi A kali B itu tidak sama dengan B kali A. Nah, itu untuk sifat yang pertama. Untuk sifat yang selanjutnya boleh dilihat. Yang kedua itu adalah kalau kurungnya boleh dipindah posisi. Ini A tambah B yang dikurungin. Yang kedua itu adalah B tambah C. Lalu kalau ada konstantanya bisa kita kalikan ke dalam. Gitu ya. Kalau untuk pengurangan pun kayak gitu. Untuk sifat yang kelima, kalau A ditambah B ditranspozin, maka transposnya itu bisa kita masukkan ke dalam kurungnya. Jadi A transpos ditambah B transpos. Begitu juga untuk pengurangan matriks. Tapi untuk perkalian, lihat sifat yang terakhir. Kalau A dikali sama B ditransposin, ketika transposnya kita masukkan ke dalam kurungnya, itu posisinya jadi terbalik. Yang tadinya A kali B, sekarang berubah jadi apa? B transpos dikali dengan A transpos. Jadi itu. Nah, ini ya perbedaan antara sifat penjumlahan pengurangan dengan sifat perkalian. Oke, boleh difoto dulu, lanjut ke slide yang berikutnya untuk contoh soalnya. Dah? Oke, kakak lanjutin ya. Untuk contoh yang berikutnya. Contoh yang berikutnya gini. Ada matriks A, B, dan C. Yang ditanya adalah jika A ditambah B transpos sama dengan C pangkat 2, maka berapakah nilai D-nya? Ya, berarti harus kita samain dulu antara A plus B transpos sama dengan C kuadrat. Nah, berarti di sini gimana nih caranya? Kita masukin dulu nih bentuk matriksnya. Berarti yang pertama ini kakak tulis di bawahnya ya. Ini 1, ini jadi A plus B. Lalu yang di sininya itu adalah B, yang terakhir itu adalah C. Terus ditambah dengan B transpos, berarti B-nya ditransposin. Ini jadi A-1, lalu C-nya 0-nya yang tadinya di sebelah kanan, sekarang jadi di bawah. Yang di sini itu adalah min C, yang terakhir itu adalah D. Oke, nanti hasilnya sama dengan ini C pangkat 2. Kalau C pangkat 2 itu artinya C-nya dikalikan 2 kali, berarti 1, 0, 1, 1, nanti dikali sama berapa? Dikali dengan 1, 0, 1, 1. Dah, nanti kalau udah baru kita tambahin sebelah kiri dan kalikan sebelah kanan. Berarti bentuknya jadi gimana nih yang pertama? Berarti 1 ditambah sama A-1, satunya habis berarti jadi A. Untuk yang keduanya berarti A ditambah B dikurangin C. Terus yang bawahnya itu adalah B, yang terakhirnya itu adalah C tambah D. Nah, untuk yang berikutnya itu adalah baris kali kolom. Nah, ini kakak bikin sekat, ini baris, yang ini kolom. Berarti yang pertama gimana? 1 kali 1, 1, 0 kali 1, 0. Berarti 1 tambah 0 jadi 1. Untuk yang kedua, 1, 0 dikali 0, 1 gitu ya. Berarti 1 kali 0, 0 ditambah 0 kali 1, 0, 0 tambah 0 jadi 0. Yang berikutnya baris kedua kolom pertama, berarti nanti jadi 1 ditambah 1, jadi 2. Yang terakhirnya itu adalah 0 tambah 1, berarti hasilnya 1. Nah, kalau udah baru kita samakan antara bentuk matriks kiri dan bentuk matriks yang kanan. Elemen yang seletaknya, karena yang ditanya itu adalah D, berarti kita nggak bisa langsung cari D-nya. Kita harus cari A, B, dan C-nya, baru kita dapatkan nilai D-nya. Maka dari yang pertama, kakak bikin A-nya sama dengan Nah, yang pertama adalah A-nya sama dengan 1. Dari yang pertama ya, pojok kiri atas. Yang kedua, ini B-nya sama dengan 2, karena kan udah jelas nilainya. A-nya sama dengan 1, lalu B-nya sama dengan 2. Nah, itu dulu yang kita tulis, B-nya sama dengan 2.
Lalu kita cari nilai C-nya dari yang pojok kanan atas. Berarti A plus B min C sama dengan 0. A sama B-nya kita substitusi 1 dan 2, min C sama dengan 0. Maka kita dapatkan kalau nilai C-nya sama dengan 3. Dan nanti kalau udah, baru kita dapetin nilai D-nya. Pakai yang pojok kanan bawah. Berarti C ditambah D sama dengan 1. Nah, C-nya 3, berarti 3 tambah D sama dengan 1, hasilnya D-nya sama dengan min 2. Nah, ini adalah hasil akhirnya, D-nya sama dengan min 2. Yaitu untuk contoh yang ke-8. Bisa? Ada yang mau ditanyain untuk contoh yang ke-8? Bisa kakak lanjutin? Belum, Kak. Boleh. Boleh yang mana? Yang mana? Dari rumus yang itu yang bawahnya A plus B, Kang. A plus B. A plus B sama dengan C. Yang mana? A plus B sama dengan C. Yang ini? Min C. Yang atas, yang atas. Yang ini? Yang tengah ini? Yang ini bukan? Bukan, yang atasnya ya. Yang ini? Yang atasnya. Atas yang mana ya? Yang di matriks. Yang itu. Yang ini? Bagian ini. Yang bagian ininya. Jadi ini kan ditambahin ya, jadi 1 ditambah A min 1, berarti kan 1 dikurangin 1 kan habis, jadi sisanya tinggal A. Lalu yang ininya adalah A ditambah B ditambah min C, berarti kan plus ketemu min jadi min, gitu ya. B ditambah 0 jadi B, C ditambah D jadi C plus D. Nah, untuk yang ini adalah perkalian matriks baris dikali dengan kolom, gitu. Di bagian mananya yang masih bingung boleh disebutin? Dari di bagian tengah itu doang sih, Kak. Oh, udah, berarti udah ya, udah terjawab ya. Oke, Kak, makasih, Kak. Sama-sama, Ica. Oke, lanjut ya. Yang berikutnya itu adalah contoh yang ke-9 kalau bentuknya seperti ini. Yang ditanyakan adalah maka nilai X yang memenuhinya berapa? Berarti ini harus kita kali ini. Yang pertama itu adalah baris pertama. Ini kan kebetulan barisnya cuma 1. Baris 1 ini kolomnya kita sekat. Berarti kolomnya nanti ada 2. Nah, cara kaliinnya berarti yang pertama ini kan X kali 1. Ini kalau kakak mau jabarin ya, berarti nanti jadinya X dikali sama 1, nanti ditambah sama 3 kali 1. Oke, itu untuk yang pertama. Lalu baris pertama kolom kedua, berarti agak dibikin jarak sedikit, X dikali sama 0, nah ini X ya, nanti ditambah sama 3 dikali sama 2, kurung tutup, karena udah habis baris kolomnya. Terus nanti hasilnya dikaliin sama berapa? X min 4 sama 2 min X, nanti di sini sama dengan 0. Nah kalau udah, baru yang kiri kita rapihin, jadinya X plus 3, sama ini 0 tambah 6 berarti jadi 6. Nah, terus dikaliin sama X min 4, yang bawahnya 2 min X, itu sama dengan 0. Nah, lanjut baris kali kolom. Ini kebetulan bisa langsung nih, karena barisnya 1, kolomnya 1. Berarti kalau kita kaliin untuk baris pertama, kolom pertama, berarti cara ngaliinnya adalah X plus 3, nanti dikaliinnya sama X min 4. Gitu ya. Ditambah sama 6, dikaliin sama 2 min X. Nanti hasilnya adalah matriks 0. Matriks 0 itu kan matriks yang isinya 0. Berarti langsung bisa kita sama denganin 0. Nah ini kalau kita jabarkan, maka bentuknya jadi X kuadrat dikurang sama X dikurang 12 gitu ya. Ditambah ini 6 kali 2 berarti jadi 12. 6 dikali min X jadi min 6X sama dengan 0. Nah ini kalau dirapiin lagi jadi X kuadrat min X min 6 berarti jadi min 7X. Min 12 tambah 12 ini kebetulan habis ya, berarti di sini sama dengan 0. Kalau difaktorkan berarti kita dapat X buka kurung X kurang 7. Nah nanti di sini sama dengan 0. Maka dapat nilai X-nya bisa 0 atau nilai X-nya sama dengan 7. Nah itu untuk penjelasan soal nomor 9. Gimana? Bisa lanjut ya? Oke. Lanjut ya, boleh difoto, lanjut ke submateri yang berikutnya yaitu determinan dari matriks. Nah untuk determinan dari matriks itu syaratnya matriksnya harus persegi. Kalau nggak persegi berarti nggak bisa menentukan determinan dari matriksnya.
Nah, yang pertama itu adalah notasi dari determinan ada 3. Bisa det A, bisa det A tanpa kurung, atau bisa bentuknya dalam bentuk mutlak. Nah, mutlak di sini bukan berarti yang namanya determinan harus positif. Determinan itu bisa positif, bisa negatif, ataupun nanti bisa 0. Nah, yang pertama itu kalau ordonya 2 kali 2. Nah, kalau ordonya 2 kali 2, maka bentuknya gini matriksnya. Nah, untuk mencari determinannya, berarti jadinya kali silang nantinya. A kali D gitu dikurangin sama B kali C. Nah, itu rumusnya. Nah, ini untuk 2 kali 2. Ambil contoh ya. Contohnya seperti ini. Itu dua-duanya dalam bentuk determinan, bukan lagi matriks karena tandanya adalah garis lurus. Yang ditanyakan adalah X1 kuadrat ditambah dengan X2 kuadrat. Ya udah, berarti dari yang kiri yang kanan kita cari determinan masing-masingnya. Untuk yang kiri dan kanan bentuknya jadi seperti ini. Oke, X kali 2, X dikurangin sama min 3 kali 1 sama dengan X kali 8 dikurangin 1 kali 3. Kalau kita sederhanakan, berarti bentuknya jadi 2X kuadrat plus 3 sama dengan 8X min 3. Semuanya pindah ruas ke kiri. Berarti jadi 2X kuadrat min 8X plus 6 sama dengan 0. Dan kita kebagi nih, karena di sini kelipatan 2, berarti kita bisa bagi kedua ruasnya dengan 2. Berarti bentuknya jadi X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan 0. Nah, ini bisa difaktorkan ya. Pemfaktorannya berarti jadi berapa? Jadi X min 1 dikalikan dengan X min 3 sama dengan 0. Dapat X-nya sama dengan 1 dan X-nya sama dengan 3. Nah, ini kita kasih nama X1 dan X2. Terbalik pun nggak apa-apa karena nggak ada syaratnya. Baru kita substitusi nih ke yang ditanya. Yang ditanya adalah X1 kuadrat ditambah dengan X2 kuadrat. Maka 1 kuadrat tambah 3 kuadrat hasilnya adalah 10. Nah, itu contoh dari determinan matriks ordonya 2 kali 2. Ya. Bisa difoto dulu. Kakak lanjut ke ordonya 3 kali 3. Bisa lanjut ya. Nah, kalau ordonya 3 kali 3, berarti kita pakai yang namanya metode Sarus. Nah, untuk metode Sarus itu bentuknya seperti ini. Jadi kita tulis dulu matriks secara lengkap, nanti 2 kolom pertama itu kita tulis ulang lagi di sampingnya. Nah, nanti kita kali nih berdasarkan diagonalnya, berarti nanti skemanya jadi seperti ini. Kita kaliin dulu tuh yang hijau-hijau, dijumlahin, terus dikurangin sama hasil perkalian dari yang warna kuning. Jadi kalau mau dibikin menjadi rumus, maka rumusnya jadi seperti ini. A kali E kali F ditambah B kali F kali G ditambah C dikali D dikali H dikurangin sama penjumlahan perkalian dari yang warna kuning. Jadi makanya dikurung tuh dua-duanya. Nanti G kali E kali C, H kali F kali A ditambah dengan I kali D kali B. Nanti yang hasil yang hijau dikurangin dengan hasil yang warna kuning. Nah, itu untuk cari ordonya 3 kali 3. Ini harusnya 3 kali 3, bukan 2 kali 2. Gitu ya. Nah, contoh soal. Contoh yang ke-11. Nah, contohnya seperti ini. Yang ditanya bukan determinannya berapa, tapi yang ditanya adalah nilai salah satu elemennya. Karena determinannya udah ada, yaitu 6. Nah, berarti kita tulis dulu nih matriksnya secara lengkap, tambahin 2 kolom pertama sama dengan 6. Gitu ya. Kita bikin garis-garisnya, nanti garisnya seperti ini. Warna merah dan warna biru. Nah, kaliin ya, di kakak tulis dulu nih berdasarkan warnanya. Nah, berarti jadinya 3 kali 2 kali 4 ditambah 1 kali X kali 2 ditambah 1 kali 1 kali 2. Dikurangin. Sekarang penjumlahan dari perkalian yang warna biru. 2 kali 2 kali 1 ditambah 2 kali X kali 3 ditambah 4 kali 1 kali 1 hasilnya sama dengan 6. Ya, kita hitung nih yang bagian merah dan yang bagian biru. Nah, kalau dihitung maka dapat bentuknya seperti ini. 24 tambah 2X tambah 2 dikurangin 4 tambah 6X tambah 4. Nah, lanjut sampai dapat nilai X-nya ya. Dah, kurungnya kita buka, berarti jadinya 2X plus 26 dikurangin 6X min 8 sama dengan 6. Nah, kalau udah, baru kita dapatkan nilai X-nya. Min 4X ditambah 18 sama dengan 6. 18-nya pindah ruas ke kanan, jadinya
min 12 gitu ya, 6 dikurangi sama 18, maka X-nya sama dengan 3. Maka X-nya yang memenuhi itu sama dengan 3. Oke, itu untuk contoh yang ordonya 3 kali 3. Gimana? Untuk determinan, ada yang mau ditanyakan dulu? Bisa ya? Oke, kakak lanjut ke yang berikutnya. Yang berikutnya itu adalah sifat-sifat dari determinan. Nah, ini ada 5 sifat dari determinan yang bisa kita pakai kalau yang ditanya adalah determinan. Jadi kita nggak perlu matriksnya. Nah, ini sifat-sifatnya. Kalau ada determinan dari A transpose berarti sama dengan determinan dari A. Determinan dari A inverse sama dengan seperdeterminan dari A. Determinan dari K dikali dengan A, K-nya harus keluar. Cara ngeluarin K itu harus dipangkatkan dengan N, di mana N itu adalah banyaknya baris atau banyaknya kolom pada matriks A. Karena persegi kan artinya banyaknya baris sama banyaknya kolom sama. Jadi nanti dipangkatkan dengan N-nya. Jadi kalau nanti A-nya 2 kali 2, berarti jadinya K pangkat 2. Kalau A-nya 3 kali 3, berarti nanti jadinya K pangkat 3, gitu ya. Nah, kalau perkalian 2 matriks, ini hanya untuk perkalian ya, bukan untuk penjumlahan maupun pengurangan. Berarti kalau A dikali sama B, itu artinya sama dengan determinan A dikali dengan determinan B. Yang terakhir, kalau ada pangkat di belakang matriks, nih pangkatnya di matriksnya, maka pangkatnya ini bisa dikeluarin. Jadinya determinan A dipangkatkan dengan N. Nah, itu adalah 4 sifat determinan. Ya. Oke, contoh soal. Ini contoh soalnya. Yang ditanyakan adalah determinan dari 3A yang diinversin. Nah, berarti yang pertama kita cari apa dulu? Determinan dari A-nya dulu, karena itu yang pasti dibutuhin sama soal. Berarti untuk mencari determinan yang ordonya adalah 2 kali 2, ini kan ordonya 2 kali 2, berarti selisih dari gimana? A kali D dikurangin sama B kali C. Berarti 1 kali 4 dikurangin sama 2 kali 3. Ini kalau dihitung menjadi 4 kurang 6, 4 kurang 6, berarti determinan dari A-nya sama dengan min 2. Nah, baru kita pakai yang namanya sifat dari determinan. Kalau ada inverse, ini pangkat min 1 itu adalah inverse, berarti kita bisa pakai sifat yang kedua, artinya diubah menjadi seper. Karena di sini 3A menjadi seper dari determinan 3A. Lanjut langkah yang berikutnya, 3-nya harus dikeluarin biar A-nya itu sendiri. Berarti cara ngeluarin 3 pakai sifat yang ketiga. Karena ordonya itu adalah 2 kali 2, berarti ketika 3-nya keluar, maka bentuknya jadi 1/3 pangkat 2 dikali sama determinan dari A. Gitu ya. Nah, baru disubstitusi. Tadi determinan dari A-nya sama dengan min 2. Berarti jadinya 1/9 dikali sama min 2. Maka hasilnya adalah min 1/18. Gitu ya. Jadi kita nggak perlu matriksnya di sini, tapi yang kita perluin hanya determinannya. Jadi nggak perlu cari bentuk matriksnya. Oke. Lanjut yang berikutnya. Untuk yang berikutnya itu adalah kalau bentuknya ada 2 matriks. Ya berarti nanti pasti pakai sifat yang keempat, karena hanya sifat yang keempat yang ada 2 matriks, yang lainnya hanya 1. Nah, yang ditanyakan adalah determinan dari A dikali sama B yang diinversin. Berarti kita butuh determinan A dan butuh determinan B. Kita cari satu-satu. Pertama, determinan A-nya dulu. 2 kali 3 dikurangin 5 kali 1. Maka hasilnya adalah 6 kurang 5. 6 kurang 5 hasilnya 1, maka determinan A-nya sama dengan 1. Dapat ya? Lanjut yang kedua, determinan dari B. Berarti 5 kali 1 dikurangin 4 kali 1. 5 kurang 4, maka sama. Determinan B-nya juga 1. Kalau udah dapat dua-duanya, baru kita beralih ke yang ditanya. Oh, yang ditanyain itu adalah determinan dari A dikali B yang diinversin. Pertama, kita hilangkan dulu inverse-nya, pakai sifat yang kedua. Berarti bentuknya jadinya adalah 1/determinan A kali B. Nah, di sini ada determinan A kali B, pakai sifat yang keempat. Maka bentuknya jadi 1/determinan A dikali determinan B. Nah, karena di sini udah masing-masing ya, determinan A dan determinan B, substitusi tadi yang udah kita dapetin. Determinan A-nya sama dengan 1, determinan B-nya juga 1. Maka hasil akhirnya adalah 1/1 kali 1. Nah, berarti hasilnya jadi berapa?
jadi 1. Oke, itu untuk contoh dari sifat determinan. Gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Boleh. Ada yang mau ditanyain dulu? Kak, Boleh? boleh balik ke slide sebelumnya nggak? Satu slide dari ini? Iya. Oh ya. Ini kita hapus dulu aja deh. Nah, ini bukan. Ini ya? Udah? Ada yang mau ditanyain dari slide ini? Udah? Oke Kak, udah aku foto. Makasih Kak. Untuk yang ini boleh difoto dulu. Udah Kak. Udah. Untuk yang lainnya yang belum foto, boleh foto dulu kalau kasih waktu. Udah ya? Oke, lanjut. Yang berikutnya yang terakhir. Tentang inverse dari matriks. Inverse itu adalah kebalikan dari matriks gitu ya. Jadi nanti pangkatnya itu adalah pangkat negatif 1. Nah, inverse matriks itu akan terdefinisi untuk semua matriks persegi dengan syarat determinannya itu tidak boleh sama dengan 0. Karena nanti kalau determinannya itu tidak sama dengan, kalau determinannya sama dengan 0, artinya dia tidak mempunyai inverse matriks. Nah, lambangnya itu adalah A pangkat negatif 1. A itu adalah contoh dari matriks ya. Sedangkan matriks itu kan hanya terbatas A aja, tapi boleh huruf yang lainnya asalkan hurufnya kapital. Nah, nanti ada yang namanya matriks singular. Nah, kalau yang namanya matriks singular itu otomatis kita harus tahu, oh matriks singular itu adalah matriks yang determinannya 0. Nah, kalau determinannya 0 artinya dia tidak mempunyai inverse matriks. Jadi biasanya kalau di soal-soal disebutinnya hanya singular. Jadi nggak diketahui, nggak dijelaskan kalau singular itu adalah determinannya sama dengan 0. Oke, udah ya? Nah, itu untuk penjelasan mengenai inverse dari matriks. Nah, cara menentukan inverse matriks. Kalau kita punya matriks yang isinya adalah A, B, C, D, berarti untuk mencari inverse-nya, itu rumusnya adalah seperdeterminan dikali dengan adjoin. ADJ itu adalah adjoin. Nah, untuk adjoinnya berarti itu adalah perubahan posisi dari A, B, C, D gitu ya. Berarti tadi kalau determinannya kita udah ketemu, yaitu AD dikurangin sama BC. Nah, sedangkan adjoinnya itu A sama D-nya berubah posisi. Nah, jadinya DA, sedangkan B-nya sama C-nya itu nggak berubah posisi, tapi dilawan tandanya. Kalau tadinya plus jadi min, yang tadinya min jadi plus. Nah, itu untuk inverse-nya. Nah, jadi jangan sampai kebalik ya untuk perubahan adjoin ini. Nah, kita ambil contoh soal. Contoh soalnya kita punya sebuah matriks. B sama dengan 4 min 2, 3 min 1. Yang ditanyakan itu adalah berapakah nilai B ditambah dengan 4 dikali sama B inverse. Ya berarti harus kita cari dulu nih inverse-nya. Atau bisa kita langsung masukin ke yang ditanyakan. Berarti kalau kita langsung substitusi maka hasilnya sama dengan gitu ya. Nah berarti langsung dicarinya di sini. B-nya berapa? 4 min 2 lalu 3 sama min 1. Nanti ditambah sama 4. 4 itu dari soal dikali sama inverse dari matriks B. Tadi rumusnya apa? 1 per determinan. Determinannya berarti coba dikali silang. 4 dikali sama min 1 berarti jadinya min 4. Lalu dikurangin sama min 2 kali 3 berarti jadinya min 6. Berarti di sini min ketemu min nanti jadi plus. Nah, untuk adjoinnya coba pindahin tempat. Ini min 1 sama 4 berubah posisi, sedangkan min 2 sama 3-nya itu dilawan tandanya. Yang tadinya min 2 jadi 2, yang tadinya 3 berarti berubah jadi min 3. Oke, dah ini bentuk inverse-nya. Nanti kalau udah baru kita selesaiin. Yang kiri diemin dulu aja. Kita hitung dulu nih yang bentuk yang sebelah kanannya. Berarti di sini 3 min 1, gitu ya. Berarti di sini sama dengan ditambah dengan 4 dikali sama ini setengah ya. Setengah dikalikan sama min 1, 2, lalu di sini min 3, 4. Karena setengah dikali sama 4 ini bisa kita sederhanakan jadi 2, berarti nanti si 2 ini itu kita kalikan dengan semua elemen yang ada di matriks sebelah kanan. Berarti bentuknya jadi yang kirinya tetap jadi 4 min 2, 3 sama min 1, nanti ditambah sama berapa nih? Oh, 2-nya dikaliin jadi min 2
4, min 6, sama 8. Gitu caranya. Nah, maka hasil akhirnya penjumlahan matriks berarti jumlahkan elemen yang seletak. Berarti 4 seletak dengan min 2. Berarti 4 ditambah min 2 jadi 2. Min 2 ditambah 4 jadi 2. 3 ditambah min 6 jadi min 3. Yang terakhir min 1 ditambah 8 jadi 7. Ini adalah matriks yang terakhirnya. Oke, itu untuk contoh dari inverse matrix. Dah, ini boleh difoto dulu, kakak lanjut ke satu contoh terakhir. Oke, nah, untuk satu contoh terakhir, contohnya seperti ini. Dan difoto dulu, coba kakak kasih waktu dulu. Foto dulu, kalau udah lanjut ke slide yang terakhir. Bisa ya? Udah selesai fotonya, lanjut ke slide terakhir yaitu sifat-sifat inverse. Kalau tadi sifat-sifat determinan, sekarang kita punya sifat inverse, inilah sifat inverse. Udah, nanti sesuai kebutuhan nih untuk penggunaannya. Kita ambil contoh ya, contohnya seperti ini. Bentuknya adalah pecahan. Diketahui jika A sama dengan B inverse. Pertanyaannya adalah berapakah nilai X kuadrat ditambah sama Y kuadrat. Berarti kita mulai dari A sama dengan B inverse. Kalau kita pakai sifat yang nomor 4, oh ternyata inverse itu bisa kita pindahin. Gitu ya. Bisa kita pindahin ke kanannya. Kalau kita punya A sama dengan B inverse, berarti sama aja kayak A inverse sama dengan B. Nah, ini yang kita pakai nantinya. Karena agak susah buat menginverskan bentuk matriks B. Yang paling gampang adalah A-nya yang diinversin karena semuanya dalam bentuk bilangan. Maka yang kita pakai adalah A inverse sama dengan B. Dah, nah, kita cari nih inverse dari masing-masing bentuk. Nah, ini agak ini ya, karena bentuknya pecahan, berarti untuk yang kiri nanti bentuknya jadi gini. Nah, ini kakak langsung tulis. Penjelasannya sama, ini determinannya seperdeterminan dikali dengan adjoinnya tukar tempat lawan tanda sama dengan B, berarti B-nya tinggal ditulis ulang. Oke. Dan nanti yang berikutnya kita sederhanakan. Ini berarti jadi min 3/2 ditambah 1. Yang ininya tetap, yang belakangnya juga tetap. Nah, ini yang kita harus otak-atik dulu biar bentuknya nanti pecahannya hilang. Nah, ini berarti bentuk yang kiri jadinya min 3/2 tambah 1 jadi min setengah gitu ya. Nah, min setengahnya ini kalau kita naikkan ke atas berarti bentuknya jadi min 2. Yang ini tetap. Yang matriksnya tetap, baru nanti min 2-nya ini itu kita kalikan ke bentuk matriks yang ada di sebelah kanan. Berarti bentuknya menjadi 2, min 1, 4, dan min 3. Nah, ini kan lebih enak ya, karena bentuknya bukan dalam bentuk pecahan. Nah, kalau udah, baru kita samakan antara bentuk kiri dan bentuk kanan. Nah, yang pertama yang kita ambil itu adalah yang variabelnya hanya 1, yaitu yang ini. Nah, berarti ini kita samakan antara ini sama ini. Berarti yang pertama adalah min 1 sama dengan X min 2 atau dibalik. Maka dapat X-nya sama dengan 1. Nanti yang kedua ya kita samakan adalah X tambah Y sama 4. Berarti dari sini X tambah Y sama dengan 4. X-nya udah dapat 1, berarti 1 tambah Y sama dengan 4, maka Y-nya sama dengan 3. Nah, hasil akhir yang ditanyakan adalah X kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi 1 kuadrat tambah 3 kuadrat, hasil akhirnya adalah 1 tambah 9 sama dengan 10. Oke, itu untuk contoh soal yang terakhir. Berarti matriksnya selesai. Materi tentang matriks selesai sampai sifat-sifat matriks. Sifat-sifat inverse matriks. Ini boleh difoto, habis ini kita latihan soal dulu, nanti baru dibahas beberapa soal ya. Boleh tanya? Itu yang min 1 sama min 2 yang awal ini, yang atas bawah itu dari mana ya, Kak? Min 1, min 2. Yang ini bukan ya? Ini coba Iya, yang itu. Ya. Ini? Iya, yang itu. Ya, dari adjoin. Adjoin yang ini nih. Yang kakak lingkarin sebelah kiri. Ininya tukar tempat. Yang tadinya ABCD kan awal mulanya kan bentuk matriks aslinya kan gini. ABCD. Jadi ini tukar tempat. Yang tadinya AD jadinya DA. Ya, yang tadinya 3/2 sama min 1 berarti berubah jadi min 1 3/2. Dah, untuk yang B sama C-nya itu nggak tukar tempat tapi dilawan tandanya. Yang tadinya berapa tuh min setengah berarti berubah jadi setengah.
yang tadinya 2 maka berubah jadi min 2. Jadi pakai adjoin. Gitu caranya. Gimana? Sama-sama. Oke. Nanti link soalnya ada di kolom chat, boleh dikerjakan dulu. Nanti kita bahas beberapa soal ya yang kita bahas. Yang kira-kira agak beda sama soal-soal yang tadi kita udah pelajari. Oke, boleh dikerjain dulu.
Oke, udah 10 menit kita bahas ya. Kakak bahasnya 2 soal untuk pembahasan ini yang agak beda sama soal yang tadi kita bahas. Tadi kan udah lumayan banyak ya soal yang kita bahas. Nah, kakak coba bahas di soal nomor 3 dan soal nomor 4. Kakak bahasnya 2 soal itu dulu. Nah, untuk soal nomor 3, di sini yang ditanya adalah interval dari A. Tadi kan belum ada nih, ini belum di-share ya kakak ya. Sebentar, tadi ditutup. Oke. Nah, ini untuk soal nomor 3, yang ditanya adalah determinan dari B dikali A dengan B inverse itu lebih dari 0. Berarti kita cari masing-masing determinannya. Untuk determinan A-nya berarti bentuknya ini 2A kali 2A dikurangi min 4 kali min 4. Berarti jadinya 4A kuadrat min 16. Yang kedua adalah determinan dari B. Berarti kali silang lagi ya. Berarti determinan dari B jadinya 2B kali B dikurang B kali min 4. Berarti hasilnya adalah 2B kuadrat ditambah 4B. Nah, kita lanjut ke yang ditanya. Yang ditanya adalah determinan dari B dikali A dikali B inverse lebih dari 0. Nah, untuk perkalian determinan, ya kita bisa pakai sifat yang tadi, yang nomor 4. Kalau A dikali B, berarti kita bisa pisah. Gimana kalau ada 3 matriks yang dikalikan? Ini pun sama, selama bentuknya adalah perkalian. Berarti bentuk ini bisa kakak ubah menjadi ini. Determinan A kali determinan B dikali determinan A dikali determinan B inverse lebih dari 0. Nah, untuk determinan dari B inverse-nya itu kita ubah menjadi seperdeterminan dari B. Nah, akhirnya determinan dari B-nya ini hilang karena dicoret ya. Sama-sama dibagi dengan determinan dari B, berarti di sini nanti kita coret hasilnya 1. 1 dikali determinan dari A, berarti determinan dari A-nya lebih dari 0. Artinya yang kita butuhin hanya determinan dari A-nya. Nah, berarti determinan B-nya nggak perlu dicari sebenarnya, tapi nggak apa-apa ya, untuk sementara B-nya juga dicari. Nah, berarti determinan dari A-nya bentuknya adalah 4A kuadrat dikurangin 16 lebih dari 0. Nah, kedua ruas kita bagi dengan 4, berarti kita dapatkan A kuadrat dikurang 4 lebih dari 0. Difaktorkan dapat 2 nilai A ya, yaitu A-nya sama dengan min 2 dan A-nya sama dengan 2. Karena bentuknya pertidaksamaan, kita butuh yang namanya garis bilangan. Berarti di sini ada 2 titik kosong karena nggak ada sama dengannya, yaitu min 2 dan 2. Ambil satu nilai A, substitusi ke bagian yang terakhir, misalkan kakak ambil A-nya 0, masukin ke bentuk ini nih, berarti bentuknya jadi A ditambah 0 ditambah 2 dikali 0 kurang 2. Berarti 2 dikali sama min 2 hasilnya adalah min 4. Berarti daerahnya negatif, yang tengah lompat 1 titik positif, lompat 1 titik positif. Berarti daerahnya yang diambil adalah yang lebih dari 0. Berarti himpunan penyelesaiannya berada di daerah positif. Berarti daerah 1 dan daerah yang ketiga. Maka jawabannya A kurang dari min 2 atau A-nya lebih dari 2. Oke, jawabannya adalah yang C. Untuk soal nomor 3. Dah? Oke, untuk soal yang nomor 4, ini boleh difoto dulu, kakak lanjut ke slide nomor 4. Dah ya? Untuk soal nomor 4, berarti bentuknya gini. Cari hubungan antara P dan Q. Di sini ada kata-kata singular. Yang namanya singular berarti determinannya sama dengan 0. Nah, kita cari dulu nih determinan dari A-nya. Berarti determinan A-nya sama dengan 0, masukin rumusnya, kali silang kemudian dikurangin. Berarti X dikali 2 min X dikurang 1 kali 3 sama dengan 0. Maka dapat bentuk 2X min X kuadrat min 3 sama dengan 0. Atau kita kalikan dengan dibagi dengan negatif 1, bentuknya jadi X kuadrat min 2X plus 3 sama dengan 0. Di sini mintanya adalah banyaknya bilangan real. Sedangkan ini nggak bisa difaktorkan secara manual nih. Berarti kita cek nilai diskriminannya. Diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat dikurangin sama 4AC. Substitusi BAC-nya dapat min 2 dikuadratin dikurangin 4 kali 1 kali 3. Maka dapatnya 4 kurang 12 sama dengan min 8. Oh, ternyata D-nya kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 artinya persamaan tersebut mempunyai akar-akar tidak real atau hayal atau imajiner. Dengan kata lain, tidak mempunyai akar-akar real.
karena yang ditanya adalah banyaknya akar-akar real, berarti banyaknya sebanyak apa? Sebanyak 0. Berarti karena nggak punya sama sekali akar-akar real. Kalau P-nya 0, Q-nya 1, maka perbandingannya adalah P kurang dari Q. Jawabannya adalah yang B. Oke, itu untuk pembahasan soal latihannya. Jadi kita bahas 3 sama 4 dulu aja ya. Untuk soal nomor 1 dan 2, ini kakak tampilin untuk jawaban lengkapnya, nanti boleh dipahamin dulu. Nah, ini sebentar. Nah, ini boleh difoto langsung aja, nanti coba dipahami untuk soal nomor 1 dan 2. Karena ini waktunya udah agak lewat, gitu ya. Nah, hasilnya 4 nanti nomor 1. Boleh difoto? Nomor 2 boleh, Kak? Ya, boleh. Nih dulu, nomor 1 dulu ya. Nomor 1 udah? Oke, lanjut ke soal nomor 2. Udah. Nomor 2-nya ini. Sorry, udah. Nah, ini untuk nomor 2. Nah, untuk nomor 2, ini penjelasan terakhirnya. Di sini kan hasil akhirnya harusnya plus minus akar 3. Tapi karena di sini hanya ada akar 3, maka jawabannya adalah akar 3. Oke. Jadi foto ya. Oke, nanti boleh coba dipahami untuk soal nomor 1 dan soal nomor 2-nya. Kakak. Ya? Ya? Kenapa? Boleh balik ke sebelumnya? Nomor 1? Iya, betul. Ya, sebentar. Sebentar ya. Nah, nih, udah? Iya, Kak. Udah? Makasih, Kak, sudah. Oke, berarti udah ya? Udah selesai untuk pembahasannya. Kita akhiri untuk sesi yang kedua. Kakak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Makasih, Kak.